Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu-ibu, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita berdoa mudah-mudahan malam ini doa kita, salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa serta kesalahan kita sengaja atau tidak di siang hari sampai pagi hari semoga pula mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah. 4 masalah yang menjadi kehidupan dunia atau sesuatu yang ada di alam dunia, yang kadang menjadi sebuah pertanyaan, kadang juga kita keheran-heranan kenapa itu terjadi. Ternyata dari 4 itu dijawab pula oleh Al-Quran. Yang 4 itu, pertama, kenapa sih orang tidak istiqomah dalam kebenaran? Mungkin bisa saja kita. Kadang kita sholat duha rajin sampai 6 rakaat, tapi kadang seminggu cuma sekali. Selanjutnya kadang jarang-jarang kita sholat duha sampai 6 rakaat. Kenapa itu terjadi? Dan itu bagian daripada orang yang tidak istiqomah. Baca Al-Quran banyak sampai 1 juz, tapi cuma sebulan sekali. Sehari-harinya kita nggak sampai 1 juz untuk baca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena tidak istiqomah. Salat tahajud baru rajin-rajin dari jam 11, karena nggak bisa tidur, dia tahajud terus. Tapi cuma sekali dalam sebulan. Seterusnya malah menjelang subuh, bangun kadang sudah azan baru bangun. Kenapa demikian? Karena tidak istiqomah. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sih banyak orang yang tidak istiqomah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang tidak beruntung, tidak sukses, kategori gagal dalam menghadapi kehidupan dunia? Yang ketiga, kenapa orang itu suka kasar, sombong, congkak? Dan yang keempat, kenapa orang itu mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan syahwatnya, padahal dia punya akal dan punya hati? 4-4-nya ada jawaban dalam Al-Quran yang pada malam hari ini sama-sama kita bahas. Yang pertama, kenapa tidak istiqomah? Kita harus belajar dari para nabi dan rasul, karena Allah mengutus nabi dan rasul untuk memberikan solusi, memberikan petunjuk yang harus diikuti. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau memang kadang penuh dengan segala macam rintangan, tapi itulah bagian daripada uswatun hasanah yang kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita harus mencontoh nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu sholihat inni bima ta'malun alim. Wahai para nabi dan rasul, makanlah yang baik-baik, makanlah yang halal, wa'malu sholihat, dan berbuatlah yang baik. Hanya ada 2 yang diperintah oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, makanan yang baik, makanan yang halal,
Sehingga kalau tidak halal, usahakan dihilangkan dan ditinggalkan. Nabi mencontohkan ketika Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memakan korma zakat, lalu dilihat oleh Rasul dan ketahuan oleh Rasul, maka langsung Rasul melogoh mulutnya, biar apa? Biar muntah dan keluar lagi korma tersebut. Karena keluarga Rasul tidak boleh makan hasil zakat. Sampai segitunya hadirin. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dikasih makanan dari mantan budaknya. Ketika habis dimakan dia tanya, ini makanan dari mana? Makanan mantan budakmu yang dulu jadi dukun. Kemudian dia bersedekah, lalu aku dibagi dan ini kubawa. Umar begitu merah mukanya karena mendengar itu dari kahin, dari dukun. Sehingga makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya dia logoh melalui tangan kanannya sampai muntah. Kenapa? Biar makanan yang haram tidak masuk ke tubuhnya. Karena itu yang menyebabkan tidak istiqomah dalam sebuah kebenaran. Ya, ini dicontohkan oleh para alim ulama dan para sahabat. Sehingga orang pertama yang Allah ciptakan lengser dari surga, Adam alaihissalam beserta Hawa, itu cuma makan pohon khuldi. Yang kata Allah, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, tinggal kamu di surga beserta istrimu, makan sesukamu, semaumu, yang halal begitu banyak, tapi cukup satu kamu jangan dekati. Kalau kamu dekati, kamu termasuk orang yang merugi dan orang yang zalim. Digoda. Ya. Sampai tergodalah Adam dengan buatan apa? Dengan rayuan setan dan iblis. Akhirnya apa yang terjadi? Dilengserkan dan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keistiqomahan yang harus kita tanamkan sehingga di zaman sekarang, kenapa banyak orang tidak istiqomah? Bisa jadi pengaruh makanan yang menyebabkan orang itu berbuat salah. Siapapun dia. Ayat Al-Quran tidak berbicara toh orang bawa, orang apa, orang awam, orang bodoh. Tidak. Tapi melainkan orang-orang pintar yang sekelas kiai, wali mungkin dikultus oleh sebagian manusia. Tapi ketika banyak makanan yang masuk ke perutnya, makanan yang haram, jangan diharap orang itu akan lurus dalam sebuah kebenaran. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin, anak muda yang baru saja bepergian jauh, rambutnya sudah kusut, pakaian sudah kunyel, lalu dia menadahkan kedua tangannya, ya Rabb, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia munajat dan berdoa. Tapi kata Nabi, mat'amum haram, makanan yang dia makan makanan yang haram. Wa masyarabum haramun, minuman yang dia minum minuman yang haram. Sampai wa malbasum haramun, pakaian yang dia pakai pakaian yang haram. Fa aina mustajabah, bagaimana kata Rasul mau dijabah doa tersebut? Kenapa? Karena semua organ tubuhnya terisi dari sesuatu yang apa? Yang haram. Jadi orang tidak istiqomah karena banyak yang haram. Ya, sehingga saya akan ceritakan orang yang istiqomah dengan penuh liku-liku, sehingga harus kita belajar siapa sih ulama yang istiqomah dan ulama yang tidak istiqomah. Saya ceritakan tadi di Ummahat pun saya cerita tentang ada seorang santri, ya, bernama Sulaiman. Dia nggak cakep. Alias laki itu jelek, hitam, giginya mancung ke depan. Tapi dia bercita-cita ingin punya istri yang cantik. Pada waktu itu ada santri pula, ya, bernama Fatimah. Fatimah itu anak dari Jubaidah. Jubaidah itu janda udah 5 tahun. Ya, lalu apa yang terjadi? Si Sulaiman izin sama gurunya, ya Kiai,
Aku ditakdirkan orang seperti ini, nggak sedap dipandang, apalagi oleh perempuan. Nggak kaya lagi, santri namanya kiai. Lalu kenapa? Bisakah aku punya istri yang cantik? Atau boleh nggak aku punya istri yang cantik? Kata kiai, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala asal Anda minta. Caranya gimana? Hanya 2 yang harus Anda lakukan. Apa itu kiai? Setiap malam Anda sholat istikharah dan sholat tahajud, Anda minta sebanyak-banyaknya berkaitan dengan Anda ingin meminang si Fatimah. Lalu yang kedua, kamu sering-sering silaturahmi ke rumah si Fatimah. Baik kiai, aku lakukan. Tapi enggak semalam, harus lama. Setahun Anda lakukan. Si Sulaiman melakukan perbuatan dan perintah dari seorang kiai dengan keyakinannya bahwa kiai ini adalah soleh. Dia lakukan setiap malam dia sholat tahajud, setiap malam dia sholat istikharah, dia minta kepada Allah langsung. Ya, ketika dia berdoa, ya Allah, aku memang kau ciptakan jelek, tapi aku berharap ingin punya istri yang cakep, biar merubah keturunan dari jelek menjadi punya anak yang cakep-cakep. Sama si Fatimah, ya Allah. Seandainya aku bukan takdir dia, maka hendaknya pada malam hari ini aku mohon biar engkau mencatat bahwa aku takdir si Fatimah. Doanya kan optimis. Seandainya si Fatimah hari ini sudah punya sudah punya calon, maka hendaknya dengan kekuasaanmu pula putuskan calonnya biar dia tidak punya pasangan hari ini. Saking yakinnya kepada Allah, kan minta, berdoa boleh nggak? Boleh, asal jangan melet, kan gitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Semalam 2 malam sampai setahun, siang dia selalu pendekatan, silaturahmi, ya. Bertemulah dengan Fatimah, bertemu dengan Jubaidah, emaknya, ya, yang janda sudah 5 tahun. Dapat 1 tahun, dia bicara lagi dengan gurunya, Pak Kiai, saya sudah 1 tahun tiap malam munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang saya selalu silaturahmi, kalau ada rezeki saya suka bawa makanan. Disambut alhamdulillah. Pada malam hari ini pula tolong kasih nasihat buat kami biar kami bisa melamar si Fatimah. Kata Pak Kiai, silakan Anda melamar. Tapi harus pagi-pagi Anda datang ke rumahnya. Jam 6 deh, waktu fajar. Kok pagi-pagi? Karena itu waktu mustajabah, kata Kiai. Baik kalau begitu Kiai, aku lanjutkan dan aku datangi rumah si Fatimah. Ketika dia jalan menuju rumah Fatimah, lalu dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, dari dalam rumah si Fatimah ada yang keluar. Ternyata yang keluar emaknya yang bernama Jubaidah, janda udah 5 tahun. Waduh, kata Sulaiman, emaknya yang keluar, bukan anaknya. Akhirnya apa hadirin? Ketika emaknya, Sulaiman, iya bu, ada apa nih pagi-pagi? Iya, saya mau silaturahmi. Fatimah ada? Aduh, kebenaran Fatimah lagi ke pasar. Ya, dia tidak ada. Akhirnya apa? Emang ada apa? Kata Jubaidah. Enggak, saya mau bicara saja sama Fatimah. Ya sama ibu lah, biar nanti ibu sampaikan, kata Jubaidah. Akhirnya dia sampaikanlah terlebih dahulu ucapan, mohon maaf bu, ya, saya ini datang dari jauh kemudian menuju rumah ini ingin ketemu Fatimah, niatnya saya ingin melamar Fatimah. Ibunya mendengar si Sulaiman melamar Fatimah, bukannya senang malah nangis. Ketika terseduh-seduh nangis, si Sulaiman juga bingung. Ibu kenapa? Saya melamar Fatimah, ibu yang nangis. Ibu nggak suka ya karena saya jelek. Maaf Sulaiman, mohon maaf. Ya, saya sudah 1 tahun pertama saya melihat Anda, saya malah tertarik. Seyogianya pada hari ini Andalah yang melamar saya. Saya demen dia, Masya Allah, kata Sulaiman. Yang ditem anaknya, yang kena malah emaknya. Sampai hatinya ngegerutu, masa iya malaikat salah catet.
Ya. Salah melapor, padahal doanya minta Fatimah. Yang dicatat Jubaidah. Masya Allah, malaikat disalahin sama Sulaiman. Ya. Akhirnya apa? Ya. Saya mintanya Fatimah, Bu, udah setahun tiap malam saya munajat. Tiap hari saya datang ke sini, kata Jubaidah, iya saya juga tiap malam minta kepada Allah biar Sulaiman menjadi jodoh saya karena saya sudah 5 tahun menjanda, kata Jubaidah. Ya, berlawanan tuh ketika berdoa, Jubaidah berdoa minta Sulaiman jadi jodohnya, sementara Sulaiman berdoa tiap malam minta jodoh kepada Fatimah. Akhirnya gimana Sulaiman? Anda mau tidak? Ya. Tolong jadikan aku istri Anda. Saya mikir-mikir dulu, Bu. Ya, saya pulang dulu biar saya kompromi dengan guru saya. Ya. Nanti saya datang lagi. Ya. Ini bicara istiqomah, ibu, bapak-bapak ya. Bicara sebuah keyakinan ketika kita lurus dengan segala resiko apa yang terjadi, bahwa harapan itu tidak selalu terpenuhi oleh Allah, tapi intinya, endingnya itu akan menjadi sebuah keberhasilan bagi manusia yang istiqomah. Lalu apa ketika Sulaiman pulang hatinya ngegerutu, ya Allah, ya, mana emaknya udah jandanya udah 5 tahun lagi kan gitu ya. Sementara pengen yang gadis umpamanya, ya, yang BMW punya, behenol montok weleh-weleh, lah emaknya udah onderdilnya udah pada begitu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Pulanglah Sulaiman. Ketemu dengan Kiai. Pak Kiai, gimana Sulaiman? Waduh, gagal Pak Kiai, bahaya ini. Kamu bilang udah bahaya aja, kenapa emang? Tenanglah, bahaya Kiai. Saya minta Fatimah, yang kena malah emaknya. Masya Allah, yang benar-benar. Ya itulah nasibmu, berarti itulah rezekimu. Terima Kiai, terimalah. Biarkan kan dia janda, begitu. Kata Kiai polos saja lagi. Terima, itu memang rezekinya, begitu ya. Nggak ada rotan akar pun berguna, manfaatkan. Itu rezeki Anda, kan gitu. Nggak selalu apa yang diharapkan oleh kita terpenuhi. Memang inilah, gitu kan. Terima Kiai, terima. Pak Kiai gimana sih? Saya pengen yang Fatimahnya malah emaknya. Ya itu rezeki Allah, kan Anda minta sama Allah, bukan minta sama saya. Saya cuma ngasih solusi. Kalau memang itu jodoh Anda, ya jodoh Anda, terima. Datangin lagi tuh Jubaidah. Ya, saya lamar. Kita bikin perjanjian kapan kita nikah. Dibikinlah undangan sebanyak-banyak ya, dia sebar tanggal sekian ada pernikahan Sulaiman dan Jubaidah janda 5 tahun, begitu undangannya. Kiai tanda tangan, hasil udah persiapan beli baju, beli apa, Sulaiman juga siap, Jubaidah juga siap. Qadarullah yang terjadi hadirin, tinggal sepekan undangan sudah tersebar ya, pakaian sudah ada umpamanya. Apa yang terjadi ketika Jubaidah pergi ke pasar, takdir mendahului dirinya, naik beca ketabrak truk ya, mobil tanah, bleg, matilah Jubaidah. Ketika mati diumumkanlah di Masjid At-Taqwa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedengaran oleh Sulaiman, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu alhamdulillah ada nasib bagian ketemu Fatimah lagi. Begitu ya. Ketika dia meninggal, 2 yang tadinya menyalahi malaikat salah catat. Setelah Jubaidah ketabrak truk mati, dia ucap alhamdulillah malaikat tidak salah, berarti begitu. Hati Sulaiman berkata. Ketika sudah disolatkan dan dimakamkan si Jubaidah, keluarga Fatimah ya bingung. Saking bingung, yang ngapain kita bingung ya? Undangan sudah tersebar, kalau tidak hari ini pernikahan, maka keluarga kita yang akan malu. Ya sudahlah, Fatimah lah yang harus ditikahi oleh siapa? Oleh Sulaiman. Cita-cita awal kepada Fatimah, perjalanannya malah ketemu dengan Jubaidah, yang niatnya nikah dengan Jubaidah, tapi hasilnya ketemu juga apa yang dia cita-citakan. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika manusia istiqomah.
Lihat sejarah Musa alaihissalam, tidak tahu tuh Musa tongkatnya berubah menjadi ular. Yang sejarahnya sebelum lahir saja Firaun sudah mengatakan bunuh ketika ibu-ibu melahirkan seorang anak bayi laki-laki, bunuh siapapun dia. Yang salah satunya ibunya Musa ketika itu hamil selama 9 bulan. Ya, ketika lahir malah kebingungan karena memang Firaun raja yang kejam dan zalim. Setiap bayi laki-laki lahir bunuh semuanya, siapapun dia. Ibunya Musa bingung, ketika bingung ya sudah wahyu dari Allah, buang tuh Musa. Buangnya kemana? Ke sungai Nil. Ya. Apa yang terjadi? Logika nggak nyambung. Yang penting jalankan instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buang urusan Allah ke depannya. Nggak tahu ibunya Musa, ya, apakah Musa bakal selamat atau tidak. Tapi nyatanya malah kotak yang berisi bayi yang manusia tidak ada yang tahu singgah mampir di belakang istana Firaun. Ketika selirnya pada main di air, melihat ternyata di dalam kotak itu sang bayi dibawa ke dalam, kemudian ketemu dengan Aisyah. Lalu Firaun pun melihat bahwa bayi itu adalah laki-laki. Tapi kenapa enggak Asia? Ya. Ketika Firaun melihat bahwa Musa kecil itu adalah laki-laki, maka enggak langsung membunuhnya, malah dia seneng. Nah, ini kan urusan antara hati dan logika nggak nyambung. Yang tadinya garang mau membunuh anak bayi laki-laki, ternyata malah tidak. Yang akhirnya ketika sudah dewasa Musa pun tidak tahu. Ketika berhadapan dengan Firaun bawa tukang sihirnya, Musa membawa tongkatnya. Ketika diperintah untuk menancap, tancapkan saja. Ya. Melainkan bukan hanya Firaun yang kaget dan tercengang. Sampai dalam kitab tafsir Nawawi bahwa kagetnya Firaun ketika melihat ular setinggi pohon kelapa dan sebesar pohon kelapa yang ingin menyaplok dirinya, itu sampai keluar kotoran, ya, membanjiri istana Firaun. Itu Syekh Nawawi, bukan Bantani, ya, yang mengarang kitab tafsir dalam tafsir, ya, bahwa itu sampai mengeluarkan kotoran. Nah, Musa sendiri kaget ketika tongkatnya berubah jadi ular karena mau mencaplok Firaun. Dia juga bingung, loh kok ini ular, tadinya tongkat kayu. Yang akhirnya Allah bilang, nggak usah takut Musa, nanti ambil lagi, berubah lagi menjadi apa? Menjadi tongkat. Termasuk ketika Musa sudah dikepung di pinggir laut, ya, akhirnya tongkat lagi ditancapkan, melainkan bukan berubah menjadi ular, melainkan apa? Malah laut yang terbelah dua. Ini urusan siapa? Manusia nggak nyambung, hadirin. Makin dibully, ya, makin dihina dan makin dicela, pertolongan Allah mulai datang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ya, jika datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan saksikan dari zaman dahulu kala, termasuk zaman Nabi kita Muhammad SAW, 23 tahun Nabi berdakwah, yang ngebully dirinya, yang mencela dirinya, bahkan ingin membunuh, tidak juga terbunuh Rasulullah SAW. Melainkan lama-kelamaan pengikutnya malah semakin apa? Semakin banyak. Itulah Rasulullah SAW. Ya, sampai malaikat pun, Muhammad angkat tangan Anda Muhammad, sampai segitunya, hadirin. Ini malaikat minta pada Muhammad. Melainkan Muhammad, enggak usah, biarkanlah. Cukup Anda angkat tangan saya, enggak usah minta sama Allah, angkat tangan Muhammad. Ya, laut akan ku luapkan, gunung kan ku letuskan hari ini juga asal Anda angkat tangan. Karena udah keterlaluan Abu Jahal, Abu Lahab. Anda mau ke masjid dibuang kotoran, Anda mau ke masjid diludahi, sampai jalanan dihalang-halangi. Ya. Begitu kejam padahal dia kenal dari Anda masih kecil. Abu Lahab sampai Allah murka dengan turunnya surat Al-Lahab. Saking keselnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi? Biarkan. Ya. Karena kalau bencana datang masih banyak orang Islam, orang yang percaya denganku, ya. Nanti kena bencana semuanya meninggal, bayangkan. Anak kecil yang tidak berdosa kena. Segitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Istiqomah Nabi Muhammad berada di dalam sebuah kebenaran, muncul puncaknya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Tahun ini hadirin harus belajar pula kita. Lihat mana ulama soleh dan mana ulama yang salah. Ulama yang soleh salah satunya adalah istiqomah. Ketika orang itu istiqomah, jangan dilihat sebuah usahanya, tapi kelurusannya. Ketika dia melakukan sebuah kebenaran, dicela bukan main, dihina bukan main. Ya. Bahkan kalau memang manusia mati di tangan manusia, mungkin ulama tersebut akan mati. Saya tahu ketika pendirinya FPI, saya bukan orang FPI, tapi ini kesolehan salah satu ulama yang istiqomah. Bukan Habibnya yang saya angkat, karena banyak Habib juga yang tidak soleh. Mohon maaf ya. Tapi Habib Rizik ini adalah salah satu di tahun 2020. Itu salah satunya adalah ulama yang soleh dan ulama yang istiqomah. Makin dibully siapa yang tahu ketika hari Selasa yang lalu. Polisi sendiri pun nggak bisa memprediksi berapa ribu orang yang akan menjemput dirinya. Jika Anda menyaksikan di jalanan, subhanallah, ya, sekelas Habib Rizik, manusia biasa yang dulunya juga cuma tukang zikir, tukang tahlil, bahkan dianggap sebagai tukang obat. Oke lah, memang manusia biasa. Tapi kenapa sekarang siapa yang mengundang orang menjemput dirinya? Tidak ada yang mengundang. Apakah semua orang kenal dengan Habib Rizik? Namanya iya. Tapi apakah pernah berjabatan tangan dengan dia? Belum tentu. Tapi kena ruh istiqomahnya Habib Rizik. Siapapun akan ngebela dirinya dan akan menolong dirinya. Kita sering menyaksikan kiai meninggal. Ya, ketika meninggal maka jutaan jamaahnya akan menggotong jenazahnya tanpa kendaraan. Ini kenapa? Keistiqomahan. Tapi lihat orang-orang ulama yang tidak istiqomah, ya, melainkan dia hanya bisa ngeyel. Udah jelek makin jelek, hadirin rahimakumullah. Oh, mohon maaf ya. Tidak ada aura nurnya, cahayanya tidak ada, hilang cahayanya. Ya. Karena dia selalu ngeyel. Lihat Firaun yang gagah, hancur hadirin. Lihat Korun yang kaya, hancur musnah. Apalagi dia. Ya. Masya Allah. Kita greget. Sama orang kampungnya juga mungkin dibenci kalau dia pulang ke kampungnya. Terus terang. Ya. Ketika dia mati belum tentu. Ya. Beribasa didoakan oleh orang, ribuan orang. Sebagaimana kiai-kiai yang soleh. Belum tentu. Mungkin disyukuri dan disumpahi. Alhamdulillah dia mati. Tuh. Kan begitu. Kita nggak tahu hadirin ini. Makin greget aja kita. Itu tokoh-tokoh yang pintar, profesor hadirin, ulama-ulama, ya, yang kita tadinya juga memahami dia. Kenapa sih? Pertanyaannya kenapa dia tidak istiqomah? Jangan-jangan yang masuk ke tubuhnya banyak yang tadi tuh kulu minta ibah maka. Adakah contoh yang lain? Lihat dalam surah An-Nahl tentang lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Allah telah memberikan wahyu tentang lebah. Yang lebah diperintahkan untuk ngapain? Membuat sarang di gunung-gunung, di rumah-rumah dan di pepohonan. Yang kemudian apa kata Allah setelah Anda bikin sarang, hanya diperintah udah bikin sarang, dilakukan oleh lebah. Ya. Wa kuli summa kuli min kuli samarat pasluki subula rabbiki dzulula. Ada dua yang diperintah. Setelah Anda bikin sarang, makan makanan dari buah-buahan, cuma satu makanan dia, dari saripati bunga dan bebuahan yang dimakan oleh apa? Oleh lebah, tidak yang lain. Dan itu pun tidak mengganggu yang lain. Yang keduanya apa? Pasluki subula rabbiki. Ikuti jalan Tuhanmu. Ini kan istiqomah. Wa'malu amalan sholihan. Berbuat amal apa? Amal soleh. Lebah samina wa atona. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia lakukan hal itu. Ya. Dia kerjakan hal itu. Lihat tidak mengganggu apapun. Singgah di pohon, tidak mengganggu pohon. Ya. Ketika dia ada di mana? Di rumah. Karena ini buyutan, ya, di rumah-rumah.
Tanjung Burung berapa tahun yang lalu rumah kayu-kayu itu sering dijadikan sarang lebah. Ya. Karena pohon kelapa kan kayunya kayu kelapa itu mungkin manis atau apa, itu lebah seneng banget. Ya. Namanya lebah pohon kelapa. Itu setiap rumah. Makanya kalau yang di jalan suka ada bawa ember sarang itu dari kampung-kampung dia ngambil. Begitu. Yang di embernya tuh asli sarang lebah. Nggak tahu kalau yang di botolnya mah apakah memang udah peresan itu atau bikinan dia begitu. Ya, yang di embernya asli, sarangnya itu sarang lebah beneran. Itu ngambil di kampung-kampung. Kalau yang di botol ya wallahu alam begitu ya. Itu yang terjadi. Lalu apa kata Allah? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'ul linnas. Ternyata karena dia taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, makan makanan yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dua. Sama dengan tadi surat apa Al-Mu'minun. Kulu min thayyibat wa amalu sholihat. Ya, makan yang halal dan berbuat amal soleh. Ternyata lebah pun diperintah bikin rumah, makan yang halal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Hikmahnya dari lebah yang melakukan ketaatan pada Allah karena dia istiqomah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Ternyata mengeluarkan hasil yang keluar dari perutnya itu adalah minuman yang berwarna-warni. Masya Allah hadirin, madu itu kan warna-warni. Ya, macam-macam. Jadi bukan bohongan kalau madu hitam. Jelas ada. Madu putih jelas ada. Asli dan tidaknya tanya tukang madunya. Pasti asli kata tukang madu. Ya. Kata tukang madu, orang dia mah dagang, nggak mungkin pak ini mah palsu pak, nggak ada begitu. Ini asli. Begitu. Ya. Tinggal madu asli atau apa madu murni begitu. Ya. Ternyata semua madu syifaa'ul linnas, menjadi obat buat manusia. Ya. Itu dari hasil apa? Lebah ketaatannya dan keistiqomahannya. Maka kita pun demikian. Ketika kita ingin menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengandung karomah dari Allah Subhanahu wa taala, akan memiliki himmah, izzah, memiliki kekuatan, maka resepnya adalah istiqomah. Walau dengan segala resiko, gitu loh. Lihat Nabi Muhammad SAW, segala resiko, pelan-pelan ternyata puncaknya hasilnya ada. Nabi Musa hasilnya juga ada. Ulama kita Habib Rizik hasilnya juga ada. Ya, pengikutnya malah semakin apa? Semakin banyak. Walau yang merencanakan untuk menangkapnya juga ada. Ternyata yang ngebelanya juga malah makin garang. Kan itu. Wallahu alam apa yang terjadi ketika memang Habib Rizik ditangkap umpamanya. Sampai gubernur Jakarta juga ke bawah-bawah. Ya, itu kan gitu hadirin. Itu makanya. Jadi ya kita cuma berdoa, ya kita harus bisa membedakan mana ulama yang soleh dan mana ulama yang salah, sehingga kita bisa nanti berkumpul dengan ulama-ulama yang soleh. Mestikah kita ketemu dengan orang soleh? Kalau bisa ketemu ya kenapa tidak gitu loh. Ya. Kalau tidak, lakukan apa yang diinginkan oleh orang-orang soleh. Bicara orang-orang soleh adalah nggak lepas dari sesuatu yang diperintah oleh Allah. Ya. Makanya ja'al haqqa jaqal batila innal batila kana zahuqa. Yakini itu, ya. Ketika memang kita berada di dalam sebuah kebenaran, insya Allah kita akan ditunjuki oleh Allah. Walau kita nggak ketemu, walau kita nggak berjabatan. Kok bisa? Kenapa tidak? Karena Rasulullah SAW aja bersabda, dia menunggu umatnya di telaga surga. Idza jaa nasru inna ataina kal kausar. Ini dalam satu hadis bahwa Nabi menunggu umatnya sampai sahabat komplain. Ya Rasulullah, aku kan ini umatmu. Kata Rasul, antum ashabi, antum itu sahabatku. Aku menunggu di pintu telaga Al-Kausar ini buat umatku. Umatmu siapa ya Rasul? Umatku adalah orang yang beriman pada Allah dan pada Rasulnya, yang tidak pernah ketemu dengan aku dan tidak pernah melihatku. Siapa dia? Ya kita, kalau memang kita beriman pada Allah dan kepada Rasul. Cirinya apa? Cintai ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Bohong Anda mengaku cinta kepada Rasul kalau Anda membenci ulama. Enggak mungkin. Karena ada kaitannya ulama dengan
dengan Rasul. Nyambungkah? Nyambung. Walau bukan Habib sekalipun. Karena Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Dia pewaris Nabi. Dengan kesolehan orang tersebut, hadirin rahimakumullah. Sehingga wajib harus kita kita cintai dan kita lindungi. Kan gitu hadirin. Jangan sampai ulama ketusuk di masjid. Masya Allah, kan sedih. Masjid, siapa yang salah? Kan gitu hadirin. Entahlah orang-orang masjid bertanggung jawab, ngaku cinta sama ulama sampai ketusuk umpamanya, kan begitu ya. Lindungi mereka. Kalau kita ingin cinta dan ketemu dengan Rasulullah SAW, di mana? Di Telaga Al-Kautsar. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kenapa orang kagak berhasil, nggak sukses ya? Itu yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, tercantum dalam surah Al-Aqab ayat 15. Wasainal insana biwalidaini ihsana. Ngelepas kaitannya adalah kebaktian dia, kecintaan dia sama kedua orang tuanya. Kok begitu? Ya, karena ada manusia yang tidak pernah ketemu Rasul, tapi dia dijuluki sebagai ashabi masyhur fis sama laisa fil ard. Sahabatku, kata Nabi. Padahal belum pernah ngelihat Rasul. Itu orang belum pernah ikut perang Uhud dan tidak pernah ikut perang Badar. Tapi derajatnya, kata Rasul, kepada Umar dan Ali disuruh nemui orang yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman. Sampai Umar tercengang ketika Rasul berkata, kalau Anda ketemu Uwais Al-Qarni di Yaman, mintakan, mohon diistighfarkan buat kita. Umar kaget, ya Rasul, sehebat apa Umar? Sementara Anda orang yang dipilih oleh Allah, doa mustajabat, tapi Anda minta biar dia mendoakan kita dan mengistighfarkan kita. Udah kamu cari tahu saja, temui dia apa kehebatan dia. Dia itu adalah sahabatku yang belum pernah ketemu denganku. Dia adalah sahabatku yang belum pernah ikut perang Uhud dan belum pernah ikut perang-perang yang lain. Tapi dia adalah masyhur fi sama laisa fil ard. Dia namanya sudah viral, terngiang-ngiang di alam langit. Malaikat sudah mengharapkan kehadiran dia, dan tidak terkenal di alam dunia karena Anda pun tidak kenal dia. Apa resepnya sampai orang itu hebat? Ternyata cuma satu, birrul walidain, bakti sama emaknya yang sudah lumpuh, kemana-mana dia gendong. Bayangkan hadirin, ini suatu contoh ya. Kesuksesan orang bukan karena harta yang banyak, jabatan yang tinggi, melainkan dia bakti atau tidak kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua punya air, yang air itu ya sangat berharga dan tidak bisa kita balas. Air susu emak kita nggak bisa balas, air keringat bapak nggak bakal kita balas, dan nggak bisa kita untuk balasnya. Ya, kita pun dulunya anak punya orang tua, sekarang kita bapak punya anak. Anak kita ngerti nggak dengan air kita, air keringat kita yang selalu mengalir mencari nafkah untuk anak kita? Ya. Ngertikah anak kita tentang air susu ibu? Ya. Yang belum lahir saja sudah apa? Sudah mengeluarkan darah, yang darahnya diisap oleh embrio. Kan namanya susu baina farsin wa damin. Susu itu dalam Al-Quran di antara darah dan kotoran. Makanya kadang ketika puting si emak di sepadang mengeluarkan darah, karena bisa jadi kan gitu. Ini saluran, tapi halal ya, karena memang itu perpaduan dari ya mungkin salurannya yang berbeda-beda kan begitu. Nah, ketika dalam kandungan apa yang kita isap kalau bukan darah? Kan belum ada susu, belum ada ASI. ASI mah ntar kalau sudah apa? Sudah lahirnya bayi baru keluar ASI. Lagi hamil mah enggak kan gitu loh. Ya darah yang kita isap, termasuk bayi dalam kandungan ibu. Tanya istri kita, pernah kita menanya hal seperti itu? Lelaki bodoh amat, monggo pikirin, kata dia begitu. Ini yang harus kita sadari hadirin rahimakumullah. Dan itu akan memberikan kesuksesan seseorang karena baktinya sama kedua orang tuanya, apalagi sama ibunya ya. Yang kata Nabi, ummuka ya, wa abuka, ibumu baru siapa? Bapamu ya. Makanya benang merah ya kesuksesan orang itu karena orang tuanya, karena ada mujahid yang mati di medan perang.
ulama atau hadis ya, bahwa orang itu nanti akan ada di tengah-tengah antara surga dan neraka kalau dia durhaka sama orang tuanya. Kok sampai segitunya sih? Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan ada anak muda yang soleh yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibunya memanggil. Ketika ibunya ya, dia dengar ibunya memanggil, tapi dia sedang sholat. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, berkaitan dengan ketaatan si anak kepada ibunya. Lalu apa? Sekali dipanggil, 2 kali tidak nyautin, ketiga kalinya lalu aku berhenti untuk menyambut ibuku, maka aku berhenti dari sholat ya. Lalu aku teruskan sholat, berarti aku melanggar panggilan ibuku. Dilema buat dirinya. Akhirnya dia tetap sholat sampai ibunya kesel ya. Ketika kesel, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anakku yang ibadah lalu kupanggil dia tidak nyaut karena engkau. Maka aku berharap ketika sebelum meninggal berilah ujian buat dia. Karena aku merasa sakit. Karena aku memanggil tidak disambut oleh anak. Ternyata dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diujilah anak muda tersebut. Didatangkan PSK yang ingin diperkosa oleh orang soleh tersebut. Kisahnya sampai telanjang-telanjang dalam kitab Riyadhus Shalihin. Diputerinlah si pemuda soleh ya. Ini pemuda kitab Riyadhus Shalihin. Kalau pemuda, waduh, didatengin perempuan lagi sholat, berhenti sholat, ntar terusin lagi sholat, kan begitu. Kalau kita mah lain ini mah ya. Akhirnya apa? Saking si perempuan yang sudah berusaha ingin diperkosa oleh pemuda soleh, nggak berhasil. Dia keluar, ketika keluar di taman atau di jalanan ketemulah dengan si pengembala kambing, namanya anak Angon kan gitu loh. Orangnya awam, dia dekati perempuan ya, tertariklah, akhirnya terjadilah pemerkosaan ya, terjadi perzinahan. Ketika perzinahan berapa bulan kelihatan hamil. Ketika sudah kelihatan hamil, tidak ada bapaknya, dia ngaku bahwa yang menjinahinya adalah orang soleh. Sampai segitunya hadirin. Tapi apa dibuktikannya? Karena kesolehan dia dan dia istiqomah. Walau memang ibunya penyebabnya, doa dari ibu. Tapi memang qadarullah, ketika rumahnya mau dibakar, tunggu sampai bayinya ini lahir. Nanti bayi lahir panggil, dan aku akan bisa membuktikannya. Itulah kisah dalam Riyadhus Shalihin bahwa 3 bayi yang bisa bicara, salah satunya adalah bayi yang diakui yang merasa dijinai oleh orang soleh. Ternyata dia bicara, bapakku bukan orang soleh ini, tapi bapakku adalah tukang ngangon kambing. Disitulah dibuktikannya. Artinya bahwa sealim apapun kita, sepintar apapun kita, andai kita orang yang terkenal, tapi kalau durhaka sama orang tua kita, jangan diharap ya, amal ibadah kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridha walidain wa sutullah fi suti walidain. Maka kesuksesan itu enggak lepas bakti dari kepada kedua orang tua. Maka andai, nah ini kita akan seusia ini, ketika orang tua kita masih ada, jadikanlah sebuah ladang pahala buat kita. Ketika orang tua masih ada, ketika orang tua sudah tidak ada, maka jadikanlah amal ibadah kita agar orang tua kita juga kecipratan dari amal soleh kita. Jangan pelit ketika kita berdoa, maka selalulah panjatkan doa. Kata Ibnu Taimiyah dalam satu kitabnya, begitu pelitnya anak kalau hanya mendoakan hanya sekedar setelah sholat. Setelah sholat, Robbi firli wali walidayya, itu termasuk kategori anak yang masih durhaka sama kedua orang tuanya. Karena sehari-harinya kita hidup dan besar karena jasa orang tua. Bayangkan sang ibu ketika kita hamil 9 bulan, capeknya, repotnya bukan main. Ketika kita sudah jadi manusia, beratnya bukan main. Ketika kita sudah berhasil, lalu kita mendoakannya hanya 5 kali dalam sehari. Dan itu kurang cukup, begitu kata salah satu ulama. Sehingga harus berapa? Ya sebanyak-banyaknya. Andai kata kita sholat, niatkanlah agar pahala sholat kita
kebahagiaan buat orang tua kita. Ketika kita sedekah sekecil apapun, niatkan ya Allah biar pahalanya kebahagiaan buat orang tua kita. Bisa, kenapa tidak? Karena waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh itulah yang punya peran selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. 4 sebetulnya, tapi baru 2. Jadi sekali lagi, intinya adalah kita harus istiqomah. Kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan sukses di dunia, sukses di alam akhirat, dan insya Allah kita akan berkumpul dengan orang-orang soleh di dunia dan berkumpul pula dengan orang soleh di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik.